Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai linear regression. Linear regression sendiri mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah untuk melakukan estimasi atau memprediksi, kemudian yang kedua adalah untuk melakukan uji hipotesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara untuk melakukan estimasi atau memprediksi suatu variabel. Nah, di sini sudah ada datanya. Di sini ada data duration dan skor, dimana ketika suatu atlet berlatih selama 1 jam, ia mendapatkan skor 76. Kemudian ketika atlet berlatih selama 2 jam, ia mendapatkan skor 78. Begitu pun dengan seterusnya. Nah, di sini duration adalah variabel X. Kita kasih variabel X. Nah, skornya adalah variabel Y. Di sini adalah data aktual, adalah data yang sudah ada hasilnya. Kita kasih warna biru saja. Kemudian di bawah ini adalah data yang belum ada hasilnya, nah, dimana nanti kita akan memprediksinya. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu coefficient of slope-nya, yaitu kemiringannya, menggunakan rumus sama dengan Linus atau linear estimation. Kemudian kita blok yang Y ini, kemudian titik koma, kemudian kita blok yang X ini, kemudian titik koma. Nah, terus kemudian kita ketikkan true. Kenapa true? Karena untuk memastikan kalau B ini adalah is calculate normally. Kita ketikkan yang true, kemudian titik koma, kemudian false, kemudian titik kurung, dan enter. Nah, di sini adalah coefficient of slope-nya yang nanti kita gunakan untuk memprediksi. Kemudian untuk mencari coefficient of intercept, kita blok data yang ini, yang biru ini kita blok. Kemudian kita klik insert, kemudian pilih yang chart scatter chart, pilih yang ini. Nah, kemudian pada yang titik biru ini kita klik kanan, kemudian pilih add trend line. Nah, di sini pilih linear, kemudian klik centang yang display equation on chart. Nah, di sini sudah muncul persamaannya. Kita besarkan saja biar terlihat rumusnya. Nah, pada I ini adalah skornya, dimana 5,250 sekian adalah coefficient of slope-nya dan 67,162 adalah coefficient of intercept-nya. Kita masukkan di sini 67,162. Nah, kemudian untuk memprediksi ini, skor ini, kita masuk saja menggunakan rumus yang ini, Y ini. Jadi sama dengan kita klik ini, coefficient of slope, kemudian kita kunci dengan F4. Nah, kemudian kita kalikan dengan duration-nya, kemudian kita tambahkan dengan coefficient of intercept, kemudian kita kunci, kemudian kita enter. Nah, karena ini masih ada desimalnya, kemudian kita dikasih desimal aja hingga hilang desimalnya. Nah, kemudian kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini adalah data yang sudah kita prediksi, di mana ketika atlet nantinya berlatih selama 6 jam, ia akan menghasilkan skor 99, dan ketika begitupun dengan selanjutnya, ketika berlatih selama 8 jam, ia akan menghasilkan skor 109. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi linear regression untuk melakukan uji hipotesis. Di sini sudah datanya, yaitu data iklan radio atau X1, digital marketing atau X2, kemudian iklan koran atau X3, dan keputusan pembelian atau variabel Y. Di sini kita akan mencari tahu apakah variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Langsung saja kita ke data, kemudian pilih yang data analisis. Nah, kemudian kita cari yang regression. Kita pilih regression, kemudian klik OK. Pada input E-range kita blok yang keputusan pembelian. Kemudian yang input X-rank kita masukkan yang X1 hingga X3. Nah, kemudian kalau tadi kita masukkan datanya, kita masukkan headernya, kemudian kita centang yang label sini, kemudian pilih yang new worksheet agar nanti muncul sheet baru. Klik OK.
Nah, di sini sudah muncul summary outputnya. Nah, kemudian kita akan menginterpretasikannya. Hal pertama yang harus kita lihat adalah R-square-nya. Kemudian karena kita akan menganalisis secara bersamaan atau secara simultan, maka kita akan melihat ANOVA-nya. Di sini significance F adalah p-value secara simultan dalam mempengaruhi variabel Y. Kemudian p-value di sini adalah p-value secara parsial atau secara terpisah dalam mempengaruhi variabel Y. Kemudian jika kita ingin melihat pengaruhnya positif atau negatif, maka kita akan melihat koefisiennya. Jika koefisien tidak memiliki simbol negatif, berarti variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika variabel X memiliki simbol negatif, berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian akan kita interpretasikan di sini, yaitu dari nilai S square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05%, yang artinya adalah bahwa variabel keputusan pembelian atau variabel Y dalam penelitian ini sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya yaitu di sini sama dengan 1 dikurangi ini. Ya, sisanya adalah 42,94%. Sisanya adalah 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian kita juga akan menginterpretasikannya melalui tabel ANOVA. Kita ketikkan di sini, yaitu dilihat dari tabel ANOVA didapatkan nilai significance didapatkan nilai significance F adalah sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil, kita kasih tanda kurung lebih kecil, 0,05 titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simul atau bersamaan ketiga variabel tersebut ketiga variabel in the
independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian kemudian kita wrap teks, kemudian kita interpretasikan di sini, yaitu yang pertama adalah iklan radio atau X1, variabel iklan radio atau X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari, kita kasih tandanya 0,05 titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, kita copy saja dari ini agar lebih mudah, kemudian kita paste di sini, kemudian ini agar turun kita klik Alt dan enter. Nah, kemudian kita ganti angka 2, iklan radio ini kita ganti menjadi digital marketing atau X2. Di sini juga kita ganti dari iklan radio menjadi digital marketing atau X2, memiliki nilai koefisien sebesar, ini kita ganti menjadi 26,870 dan nilai p value sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari, tandanya kita ganti menjadi tanda lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 kita ganti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dan kita kupas lagi yang ketiga, kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini, kemudian klik Alt dan enter. Nah, di sini kita ganti menjadi yang ketiga, yaitu iklan koran atau X3. Kita ganti menjadi X3, ini kita ganti menjadi iklan koran. Kemudian di sini kita ganti menjadi X3,
memiliki nilai koefisien sebesar, di sini kita ganti menjadi 1,599 dan nilai p-value sebesar, ini kita ganti 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar, ini kita ganti. Tandanya kita ganti menjadi tanda lebih besar. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini kita ganti menjadi X3 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Nah, ini adalah interpretasi dari ini. Ini kita blok kuning aja. Nah, sudah jadi. Kemudian kita paste data tadi di SPSS ini, data view, kemudian klik variable view. Nah, nama di sini kita ganti menjadi X1, kemudian X2, kemudian X3 dan Y. Nah, label di sini yang pertama adalah iklan radio, kemudian yang kedua adalah digital marketing, kemudian yang ketiga adalah iklan koran, kemudian label yang terakhir adalah keputusan pembelian. Nah, pada mister di sini yang X1 sampai X3 kita rubah menjadi scale. Kemudian kita kembali ke data view, kemudian kita klik analyze, kemudian pilih regression dan klik linear. Nah, pada dependent ini kita masukkan yang keputusan pembelian, kemudian yang independen kita masukkan X1 hingga X3. Setelah itu kita klik statistik, kemudian centang yang collinearity diagnostic, kemudian klik continue. Setelah itu kita pilih yang plots. Untuk yang Y ini kita masukkan yang S residual, kemudian untuk yang Y ini kita masukkan yang Z prediction, dan kemudian kita centang yang histogram dan normal probability plot, kemudian pilih yang continue. Setelah itu kita save, kemudian pada residuals kita pilih yang unstandardized, kemudian continue. Nah, setelah itu kita oke saja. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mencari Kolmogorov-Smirnov kita klik ini, kemudian kita klik analyze, kemudian pilih yang non parametric test, kemudian pilih yang legacy dialogs, kemudian pilih yang one sample Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang unstandardized residual kita klik, kita masukkan di sini, kemudian langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk melakukan uji hipotesis kita dapat melihat datanya dari sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan dari file logistic regression. Di sini sudah ada datanya, yaitu ada data subscribe, ads, dan income. Di sini kita blok aja datanya, tapi tidak usah dengan judulnya. Agar lebih mudah kita blok sini, terus kemudian kita klik CTRL, Shift dan bawah. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Di sini kita paste saja. Kemudian masuk ke variable view. Kemudian namanya kita ganti. Yang pertama kita ganti menjadi subscribe. Kemudian kita ganti yang kedua, kita ganti menjadi ads. Kemudian yang ketiga adalah income. Untuk decimalnya kita bilangkan saja menjadi 0. Kemudian untuk value di sini untuk subscribe, untuk value yang ketikkan angka 0, kemudian labelnya adalah no subscribe, kita add. Kemudian untuk value yang angka 1, ketikkan labelnya yaitu subscribe.
Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk user di sini, untuk subscribe kita ganti menjadi nominal. Kemudian untuk ads dan income kita ganti menjadi scale. Kemudian kita kembali ke data view, lalu kita pilih analyze, lalu pilih yang regression. Kalau tadi pilihannya ada dua, yaitu berlangganan atau tidak berlangganan, maka kita memilih yang binary logistik. Nah, kemudian yang dependent ini kita masukkan yang subscribe, kemudian yang coverage kita masukkan yang ads dan income. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita save. Kemudian yang probabilities dan group membership kita centang, lalu klik continue. Kemudian pilih yang option, kemudian kita centang semua. Kemudian klik continue. Nah, lalu kita OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Kemudian kita akan membandingkan antara blok 0 dan blok 1. Pada blok 0, step 1 menunjukkan angka 553 titik sekian, sedangkan pada blok 1 menunjukkan angka 514 titik sekian. Di sini blok 1 memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan dengan blok 0, yang berarti di sini adalah datanya sudah bagus. Di sini dikatakan data sudah bagus karena nilai min 2 log likelihood dari blok 1 lebih kecil daripada blok 0. Kemudian kita akan melihat dari omnibus test of model coefficient. Di sini kita akan melihat modelnya, di mana pada significance ini menunjukkan angka 0,00 sekian, yang berarti di sini adalah secara simultan atau secara bersamaan variabel usia dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan seseorang akan melakukan berlangganan ataukah tidak berlangganan. Kemudian di sini kita akan melihat pada Bessemer and Lemieux test. Di sini terdapat H0 dan H1, di mana pada H0 adalah data cocok atau fit dengan model, kemudian pada H1 adalah data tidak cocok atau tidak fit dengan model. Kemudian kita akan melihat chi-square-nya, di mana pada di sini alfanya adalah 0,05. Di sini chi-square-nya melebihi dari 0,05, berarti di sini adalah H0 diterima, di mana data cocok atau fit dengan model. Kemudian pada classification table, di sini kita melihat adalah tingkat akurasi dalam memprediksi apakah seseorang akan berlangganan atau tidak adalah sebesar 66,3%. Kemudian yang terakhir kita akan melihat variable in the equation. Di sini pada age atau usia menunjukkan angka significance 0,001, di mana lebih kecil dari 0,05. Berarti di sini usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan seseorang apakah akan berlangganan atau tidak. Kemudian di sini pada income menunjukkan angka significance 0,00 sekian, berarti di sini income memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan seseorang apakah akan berlangganan atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan dari file machine learning. Nah, di sini sudah ada datanya. Nantinya kita akan melakukan perekrutan karyawan baru. Nah, di sini sudah ada data dari 100 karyawan lama yang sudah kita ketahui dari IQ-nya, gendernya, ketelitiannya hingga performanya. Nah, di sini yang bawah ini adalah 10 karyawan baru yang nantinya kita akan prediksi berapa performanya. Yang ini nanti akan kita prediksi performanya. Kemudian kita akan lihat variable view-nya. Di sini pada label yang paling kiri sudah ada namanya, yaitu IQ, gender, teliti hingga performa, yang nantinya sudah dijelaskan pada label di sini. Dan value di sini sudah kita isikan mana yang perlu kita isikan dan mana yang tidak perlu kita isikan. Kemudian kita akan berpindah ke data view. Nantinya kita akan mencari atau memprediksi berapa performa dari 10 karyawan baru, mana yang perlu nantinya akan kita rekrut. Kemudian kita pilih yang analyze ini, kemudian pilih yang neural network dan pilih yang multi layer. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini. Di sini ada 3 kolom, yaitu dependent variable,
atau variabel terikat, kemudian factors dan covariance. Untuk variabel terikat kita masukkan yang ini, performa kita masukkan, kemudian untuk faktor ini kita kosongin saja. Kemudian untuk yang covariance kita masukkan semua ini, ke covariance. Kemudian untuk precision, architecture, training ini kita biarkan saja. Kemudian kita pindah ke output, ini yang independent variable importance analysis kita centang. Kemudian untuk yang save ini kita centang yang save predicted value. Dan untuk export dan option kita biarkan saja, kita klik OK saja. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Kemudian kita lihat cache processing summary. Di sini kita lihat sampelnya. Yang digunakan untuk training adalah 70 data, sedangkan yang digunakan untuk testing adalah 30 data. Di sini data yang valid adalah 100 data, sedangkan data yang tidak terpakai adalah 15 data. Di mana 15 data ini adalah nantinya data yang akan kita cari atau kita prediksi performanya. Dan total di sini adalah 115 data. Kemudian di sini kita akan melihat model summary. Di sini ada training dan testing. Di sini yang penting adalah percent incorrect prediction atau persentase kesalahan dalam memprediksi, di mana pada training ini angkanya sebesar 34,3%, di mana di sini kurang baik karena melebihi 30%, sedangkan pada testing ini yang lebih krusial malah lebih dari 30% dengan mencapai angka 53,3%. Nah, berarti di sini persentase kesalahan dalam memprediksi sangat besar, berarti akurasi dalam memprediksi ini kurang baik. Nah, di sini kita nanti akan memperbaikinya. Kemudian kita akan melihat dari independent variable importance. Di sini kita akan melihat mana variabel yang paling penting atau variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap performa dari karyawan. Di sini kita lihat pada importance, mana variabel yang memiliki angka paling tinggi adalah IQ. Kemudian disusul dengan pengalaman kerja, di mana pada sisanya ini memiliki angka yang kecil atau tidak lebih dari 20%. Kemudian kita akan melihat normalized importance. Di sini kita dapat melihat urutan dari variabel yang paling penting, di mana di sini yang paling penting adalah IQ, kemudian disusul dengan pengalaman kerja, kemudian teliti, dan terakhir adalah gelar. Kemudian kita akan kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada tabel prediksi, di mana di sini masih banyak yang salah dan kurang tepat. Di sini kita akan memperbaikinya dengan cara seperti tadi, tetapi dengan menghilangkan variabel yang tidak penting untuk mendapatkan hasil atau memprediksi yang lebih tepat agar tidak banyak yang meleset. Dengan cara kita menghapus ini, kita hapus dulu dengan klik ini, kemudian klik clear. Nah, kemudian kita ulangi lagi dengan seperti tadi, yaitu analyze, kemudian neural network, kemudian pilih yang multi layer. Nah, di sini yang variabel tadi, karena kita hilangkan pada variabel-variabel yang tidak penting seperti gender, ketelitian, optimistik kita hilangkan. Kemudian yang ini gelar, matematik, dan first ADA terakhir kita buang. Nah, di sini kita ambil yang variable intelligence quotient atau IQ dan pengalaman kerja. Kemudian kita ini precision kita biarkan, arsitektur juga kita biarkan. Ini sama, langsung saja kita OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kemudian dari output ini kita melihat model summary. Nah, di sini ada training dan testing. Yang tadinya persen incorrect prediction-nya melebihi 30%, di sini berubah menjadi 19,7%, dan pada testing berubah menjadi 25%. Nah, di sini berarti kesalahan dalam memprediksi menjadi berkurang dan kita dalam memprediksi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang nantinya kita gunakan landasan dalam untuk merekrut karyawan baru. Kemudian kita lihat independent variable importance. Di sini IQ dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan atau memiliki pengaruh yang penting terhadap performa dari karyawan. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah muncul tabel dari prediksi yang baru,
dimana sebelumnya masih banyak kesalahan dalam memprediksi dari performa karyawan. Di sini sudah kita perbaiki, kemudian kita lihat dari prediksi dari karyawan yang nantinya akan kita terima atau kita hire. Nah, di sini adalah performanya. Di sini kita dapat melihat mana karyawan nantinya kita akan rekrut, yaitu karyawan yang memiliki performa di atas 9 dan 10. Di sini berarti nanti yang akan kita rekrut adalah karyawan dari nomor 111 hingga karyawan nomor 115. Sekian penjelasan saya mengenai soal-soal yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.